Murid Yesus bersama program baca Alkitab bersama kelompok Bible Study the Ladies. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk kita mengeksplor kitab Yohanes pasal yang ke-16. Kalau kita lihat di ayat pertama sampai ke-7, Tuhan mengatakan adalah lebih berguna pergi agar Roh Kudus atau penghibur itu datang kepadaku, katanya gitu ya. Kemudian di ayat ke-8 sampai ke-11 itu Tuhan mengatakan bahwa kalau Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, maka Dia akan mengutus penghibur kepada kita orang percaya. Nah, lewat Roh Kudus ini kita diingatkan akan 3 dari gambar kehendak Allah, seperti yang kita lihat dalam gambar kita ini ada 3 kehendak Allah terhadap manusia, terhadap anak, dan terhadap iblis ya. Di situ dikatakan bahwa di dunia ini, alam semesta ini ada 3 keberadaan roh, yaitu manusia adalah roh, iblis adalah roh, dan Allah itu adalah roh. Maka kehendaknya pun ada pada 3 keberadaan roh ini ya. Terhadap dikatakan situ dia akan mengingatkan akan dosa itu terhadap manusia, karena manusia tetap tidak percaya kepada Yesus. Akan kebenaran itu ditujukan kepada anak, karena anak itu yaitu Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Akan penghakiman itu ditujukan kepada iblis seante-antenya, kepada malaikat yang jatuh, karena malaikat yang jatuh atau penguasa ini telah dihukum. Nah, di ayat 13 sampai 14, roh kebenaran itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran dan mengingatkan kita apa yang Yesus katakan, karena Yesus itu adalah roh kebenaran itu sendiri. Dia adalah kebenaran, jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi apa saja yang Tuhan Yesus katakan itu adalah kebenaran. Dan itu akan diingatkan oleh Roh Kudus supaya kita terus berjalan di dalam kebenaran. Kalau kita lanjutkan di ayat 16 sampai 22, Yesus dikatakan tinggal sesaat saja kamu melihat aku, dan tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa waktunya singkat, sedikit lagi dia akan meninggalkan alam semesta, alam maut itu dengan mencurahkan tubuh dan darahnya, karena itu sudah mendekati dari hari Paskah ya, hari yang besar. Kemudian setelah dia mati, bangkit, dan naik ke surga, kemudian dia kembali datang ke bumi untuk menunjukkan dia di Firdaus, kemudian dari Firdaus dia kembali lagi ke bumi dan berada di antara para muridnya kurang lebih sekitar 40 hari. Dia menunjukkan kepada Maria wanita yang mengunjungi di makam, kemudian kepada murid yang perjalanan pulang ke Emmaus, kemudian kepada murid-muridnya, ke-12 murid, terus kemudian kepada 70 murid, 120 murid, dan seterusnya. Kemudian di ayat ke-23 disitulah dikatakan dengan Roh Kudus masuk ke dalam kita, diutus di dalam nama Yesus, maka kita bisa meminta dalam nama Yesus. Kita bisa berdoa di dalam nama Yesus. Berbedanya doa di dalam nama Yesus ya doa yang sudah ada jawabannya tergenapi. Kalau dulu zaman perjanjian lama tidak satu pun yang bisa berdoa di dalam nama Yesus, sehingga jawabannya nggak pasti, nggak tahu, belum jelas. Tapi di dalam Yesus, kita saat ini yang dipenuhi Roh Kudus bisa berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di situ ada segala jawaban. Tuhan ingatkan lagi untuk kita menguatkan hati, karena Yesus itu sudah mengalahkan dunia. Tetaplah kuat, tetap berdoa, berseru di dalam nama Yesus, dan meminta di dalam nama Yesus. Ingat Roh Kudus yang ada di dalam kita, terus kita aktifkan, terus kita gairahkan, terus kita antusiaskan. Tuhan Yesus memberkati.